Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahu wa wallah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatihah ila hadratil habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Summa ila khususan bil khusus sahibul ma'alim nasfa'il ibadil alim al-allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Syekh Shahabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani anna Allah yu'li darajatihim fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah bisirri lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Rabb yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan kita pada pagi yang menjelang keberkahan ini, turunnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah, kasih sayang Allah. Allah turunkan maghfirahnya kepada kita semua. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan Allah tetapkan iman Islam kita. Allah panggil kita semua tetapkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin wa muqallidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah, khusus para habaib min zurriyyati Rasulillah, anak cucu dari daging Nabi Muhammad SAW, bil khusus Al-Habib Anis Al-Jufri mata'anallahu fi tul umurih. Begitu juga ketua kuliah subuh Bapak Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Idris, para asatiz, para tokoh masyarakat, para kiai, pada sesepuh yang alhamdulillah hadir, para ketua DKM semua dari seluruh masjid yang al-fakir hormati. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini al-fakir bawa kitab namanya Nasahil Ibad yang dikaryakan oleh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah dan bukan dengan nama yang lain. Ar-Rahmani, Maha Pengasih Allah di dalam dunia untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahimi, Maha Penyayang Allah di dalam akhirat untuk orang yang beriman. Ini makna bismillah dalam ilmu tauhid. Kita mulai pembahasan dari bismillah. Karena apa? Perintah baginda Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwal qata' fahuwal abtar. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka putus semua keberkahannya, putus semua, ya, berkahnya putus, nggak ada lagi, udah buntung. Jadi kita kalau mau ngerjakan seluruh perkara yang baik, mulainya dengan mau ngaji bismillah, kita mau keluar dari rumah tujuan kebaik bismillah. Makanya orang tua dulu kita kalau ngajarin anak, kalau tuh anak mau makan disuruh baca bismillah.
Tuh anak kebanyakan aja makan, apa jawab kita? Lu nggak baca bismillah kali ya? Begitu. Kayak begitu. Jadi bismillah. Bismillah ini luar biasa. Ya, banyak fadilahnya, banyak keutamaannya bismillah. Oleh karena itu, kita bahas dalam ilmu tauhid, ba lafaz bismillah. Ba lafaz bismillah itu bi, maknanya bikana makan, biyakunu mayakun. Bi lafaz bismillah, bikana makan, denganku terjadinya apapun di dunia ini, dengan Allah, bukan dengan yang lain. Ya, dengan Allah hari ini kita dikumpulkan dengan Allah. Dengan Allah hari ini kita diberikan rizki. Dengan Allah hari ini kita bisa sehat. Dengan Allah hari ini kita bisa berkumpul. Dengan Allah hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Allah. Semuanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Karena manusia di dunia ini, tidak ada manusia di dunia ini bisa menentukan satu perkara. Boleh jadi manusia cuma bisa berencana. Berencana silahkan. Manusia mau punya cita-cita silahkan, punya tujuan silahkan. Tapi ingat, yang menentukan hanya Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berusaha silahkan. Kalian mau jadi pengusaha silahkan, tapi jangan lupakan Allah. Ingat, usaha bisa maju, Allah yang majukan. Usaha kita bisa terkenal, bisa banyak penghasilan, Allah yang berikan rezeki, bukan siapapun. Jangan kita berharap, jangan kita menyangka, oh saya kalau nggak usaha saya nggak panjat, nggak bakal dapat rezeki. Kagak. Berapa banyak pengusaha yang pengen berhasil tapi bangkrut. Ya. Kita hanya punya rencana. Punya rencana boleh, punya cita-cita boleh, punya keinginan boleh, tapi jangan melupakan Allah. Allah utamakan. Di dalam kitab Irsyadur Rafiq, syarah kitab Sulamut Taufiq juz kedua halaman 5, ada satu nasihat yang paling indah. Nasihat dalam sebuah hadits qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud, beliau seorang nabi, rasul, raja. Tapi beliau tidak mau makan uang hasil negara. Nggak mau, walaupun jadi raja nggak mau. Bukan hak saya nggak mau, ditolak. Nabi Daud rakyatnya sendiri. Di antaranya Nabi Daud usaha jual baju besi. Allah berikan mukjizatnya, kama layantal hadida li Dauda. Besi di Nabi Daud bisa lembek kayak dodol. Kalau Nabi Daud mau bikin senjata tinggal tarik doang. Nabi Daud mau bikin baju besi tinggal dipotekin. Itu besi bisa lemah. Suatu ketika Nabi Daud punya angan-angan, punya cita-cita, punya hajat, punya tujuan. Ya maklum manusia, beliau ingin buka usaha. Yang usaha ini untuk menghidupkan keluarganya dan menolak makan uang gaji negara. Beliau panggil tenaga-tenaga ahli, orang-orang pinter. Ya kan, kita biasanya ngandelin orang pinter terus, ya kan. Tapi kita lupa kepada Allah. Belum tentu orang pinter itu bisa maju kalau Allah nggak kehendakin. Dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Nabi Daud. Hei orang-orang pinter, kamu bisa? Bisa. Saya sudah ahlinya, saya pengalaman, saya memang dalam bidangnya. Kalau begitu kamu jalankan usaha ini. Berapa modalnya saya kasih. Lihat, dipegang oleh orang-orang berpengalaman, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang sudah menjalankan, ya. Terus orang-orang ahlinya, ditambah dengan modalnya, powernya kuat, ditambah lagi doa Nabi dan Rasul. Ini usaha model apa ini? Pasti maju nggak ini? Maju. Kalau secara logika maju. Logika, kalau secara logika kita yang cetek pasti maju. Kalau kita melupakan Allah, padahal maju tidaknya Allah yang nentuin. Akhirnya berjalan ini usaha, tapi sampai di pertengahan jalan hancur, bangkrut. Timbul Nabi Daud dalam hatinya, ya Allah, kenapa sih kayak begini? Kan biasa kita, namanya sifat manusia, walaupun Nabi ngeluh juga. Ya Allah, kenapa sih saya mulu yang diuji? Orang lain kagak.
Kalau kita dapat ujian kan begitu. Padahal saya udah sholat, udah sholawat, udah zikir, apa susah mah susah aja ya Allah. Ya Allah, padahal ngaji terus kok begini melulu, hidup susah melulu. Biasa tuh ngeluh kita ada. Karena beliau seorang nabi dan rasul kekasih Allah, Allah tegur. Ya Daud, turidu wa uridu la takunu turidu illa ma urid. Wa in salima lima uridu kafaituka lima turid. Wa illam taslim lima uridu atta'atuka lima turid. Fa innahu la yakunu illa ma urid. Hai Daud, ya Daud, hai Daud, ya Nabi Allah, turidu wa uridu la takunu turidu illa ma urid. Hai Daud, sesungguhnya engkau dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini semua punya angan-angan, semua punya cita-cita, semua punya hajat, semua punya keinginan, ya pasti. Tapi itu semua bisa berhasil atau tidaknya aku yang menentukan, bukan kamu, bukan kalian. Kalian cuma usaha, berhasil tidaknya aku yang menentukan, kata Allah. Jadi Allah yang menentukan, bukan kita. Kita lakukan aja udah. Apapun di dunia ini kerjain, ya. Mau ibadah kita kerjain, di urusan diterima enggaknya, yang penting jalanin aja ibadah, ya. Sholat kita sholat, jalanin ibadah, yang terima Allah, mau diterima enggaknya cinta sama Allah aja udah, gitu. Tapi tetap wajib ngaji, jangan tinggalin pengajian. Akhirnya ditegur sama Allah. Ingat ya Daud, apapun yang terjadi di dunia ini, ya, semuanya kehendak kalian semua manusia, aku yang menentukan. Tidak ada satu manusia bisa menentukan kehidupannya. Gak ada, Pak. Sekarang saya mau tanya, Pak, nih contoh satu aja saya contohin. Bapak-bapak punya istri yang sekarang, dulu punya cita-cita nggak nikah sama bini yang sekarang? Enggak. Kenapa sekarang nikah sama dia? Ada jodoh. Tuh, jodoh. Karena kehendak Allah, itu aja udah. Kehendak kita. Ya, contoh yang kedua nih, bapak-bapak bisa tinggal di Depok, kan bukan orang asli Depok semuanya, banyak kan. Pernah nggak punya prasangka atau punya tujuan pengen tinggal di daerah yang sekarang? Oh, enggak. Kita dari orang mana-mana bisa tinggal di Depok. Itulah kehendak Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, wa in salima lima uridu kafaituka lima turid. Kalau kamu terima dengan apa yang telah aku kehendaki, dengan apa yang telah aku tentukan, kamu terima dengan lapang dada, kamu terima dengan tangan terbuka. Ingat ya Allah, walaupun hamba ingin ya Allah, hamba telah berjuang, hamba telah berkorban ya Allah, tapi gagal di tengah jalan, hampa di tengah jalan, berantakan di tengah jalan. Hati kita terima, hati kita ya ridha, ikhlas kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, kafaituka lima turid, maka akan kucukupi apa yang kau inginkan. Kalau kita terima. Karena manusia sesungguhnya nggak ada yang mau gagal, nggak ada manusia yang mau bangkrut, nggak ada manusia yang mau hancur, nggak ada. Tetapi itu semua kehendak Allah, bukan kehendak kita. Tapi kalau itu terjadi, tempelkan semua kepada Allah. Ini semua adalah kehendak Allah, ini semua ada ketentuan Allah. Tidak ada orang tua yang mau anaknya meninggal, tapi terjadi, itu semua kehendak Allah. Tidak ada anak yang mau orang tuanya meninggal, tapi itu terjadi, itu semua kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Balikin, buka lapang dada kita, buka tangan terbuka kita. Ingat, ini semua qadar Allah, tentu ketentuan Allah. Jadi begitu. Tapi sebaliknya, kalau kita ngegerutu, kita tidak nerima, wa illam taslim lima uridu, kalau kamu tidak terima dengan takdir yang telah aku tentukan kepada engkau, ata'atuka lima turid, maka engkau akan kucapai apa yang kau cari. Orang yang tidak terima dengan takdir Allah, orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah, balik ya Allah, kurang apa sih saya ya Allah? Balik ngegerutu ke Allah, kurang apa ya Allah saya? Bersedekah jalan terus, ngaji jalan terus, sholat 5 waktu di masjid, zikir, tahajud, baca Quran, puasa. Tapi kenapa ya Allah kayak begini? Hati kagak terima dengan ketentuan Allah. Saya melulu ya Allah yang kena musibah, saya melulu ya Allah yang kena ujian, si fulan enggak, si ini enggak. Hati kita tidak nerima dengan ketentuan Allah.
maka Allah bilang at-ta'attuka lima turid, maka akan kucapai apa yang kalian cari. Na'udzubillah. Makanya orang yang demikian hatinya tidak akan tenang, hatinya digoncangkan oleh Allah seperti terombang ambingnya kapal di tengah lautan dihantam badai. Tidak pernah ada keseimbangan, tidak pernah ada ketenangan, dan tidak ada lagi ya pikiran tadinya luas jadi buta, mata yang tadinya bisa melihat dengan jernih sekarang tertutup, langkahnya aturan panjang jadi sempit. Allah yang sempitkan langkahnya, Allah tutup pandangannya, Allah tutup kecerdasannya, sehingga hidupnya tidak betah di sono, tidak betah di sini, nggak enak di sono, nggak enak di sini. Dan ini adalah orang-orang yang tidak nerima dengan kehendak Allah, yang akhirnya hidupnya hidup segan mati tak mau. Iya, begitu. Hidup segan udah bingung, mati kagak mau, ujung-ujungnya nekat. Nah, kayak begitu. Maka dari itu hati-hati. Balik lagi kepada Allah tauhid kita. Balik lagi tauhid kita kepada Allah, sandarkan kepada Allah, ya. Semuanya adalah kehendak Allah, semua adalah ketentuan Allah, semua adalah keenakan Allah SWT. Itu. Wa in fa innahu la yakunu illa ma urid. Ketahuilah wahai Daud, ya, sesungguhnya apapun yang terjadi di dunia ini semuanya adalah kehendakku, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang halus sampai yang kasar, dari yang tentram sampai yang kacau balau, dari yang sakit sampai yang sehat, dari yang hidup sampai yang mati, dari yang kaya sampai yang miskin, dari rakyat sampai pejabat, dari umat sampai ulama. Itu semua aku yang menentukan, bukan kalian. Berapa banyak manusia ingin cita-cita begini tapi tidak terjadi. Itu semua kehendak Allah. Jadi intinya di sini semuanya dengan kehendak Allah. Tuh ba lafaz bismillah, ya. Ba lafaz bismillah tadi bikana makan biyakunu mayakun. Panjang sekali kalau kita bahas ba lafaz bismillah. Oleh karena itu intinya daripada perjumpaan kita, mudah-mudahan Allah tanamkan kekuatan iman Islam, Allah berikan rahmat taufik hidayah, Allah berikan kekuatan kepada kita semua, sehingga Allah sempurnakan iman Islam kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.